Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan ke-8, yaitu manajemen keuangan. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai konsep-konsep bisnis, yaitu 1. Memahami pengertian manajemen keuangan. 2. Memahami fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Dan yang ketiga yaitu memahami prinsip manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut beberapa ahli. 1. Menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Yang kedua, menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Yang ketiga, menurut Darsono, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan peminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Sedangkan menurut David Wijaya, menyatakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Sementara Dadang Prasetyo Jatmiko, manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Karyoto, manajemen keuangan merupakan integrasi dari science dan art yang mencermati dan menganalisa tentang upaya seseorang atau seorang manajer finansial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, mengelola funding, dan membagi funding dengan goal mampu memberikan laba atau welfare bagi para pemilik saham dan berkelanjutan bisnis bagi entitas ekonomi. Berdasarkan beberapa pengertian manajemen keuangan di atas, peneliti sampai pada pemahaman bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi dari manajemen mengenai segala aktivitas di dalam perusahaan yang berhubungan dengan semua kegiatan dalam mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan manajemen keuangan. A. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan mempunyai berbagai aktivitas dalam bidang keuangan, khususnya dalam bagaimana cara memperoleh dana, bagaimana cara mengelola dana, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sedangkan menurut Mustafa, bahwa fungsi manajemen keuangan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fungsi pengendalian likuiditas. Perencanaan aliran kas atau forecasting cash flow agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran apabila setiap saat diperlukan. Pencairan dana atau raising of funds dari luar atau dari dalam perusahaan agar diperoleh dan biayanya yang lebih murah dan tersedianya dana apabila setiap saat diperlukan. Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan, misalnya perbankan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat tertentu. Kedua, fungsi pengendalian laba. Pengendalian biaya atau cost control, menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan atau pemborosan. Penentuan harga atau pricing agar harga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan harga barang sejenis dari pesaing. Perencanaan laba atau profit planning agar dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada periode mendatang. 3. Fungsi manajemen. Dalam pengendalian laba atau likuiditas, manajer keuangan harus bertindak sebagai manajer
dan sebagai pengambil keputusan atau decision maker sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana. Dalam hal ini, fungsi manajemen seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengendalian atau controlling yang sangat diperlukan bagi seorang manajer keuangan agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Martono dan Harjito, terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu 1. Keputusan investasi atau investasi decision. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan mendatang. Kedua, keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan menitik beratkan pada 2 hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. 3. Keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. B. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan agar dapat digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan keuangan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Menurut Dadang Prasetyo Jatmiko, bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan. Sementara menurut Harry berpendapat bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sedangkan menurut Mustafa bahwa tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pendekatan keuntungan dan risiko, yaitu manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Kedua, yaitu pendekatan likuiditas profitabilitas, yaitu menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Menurut Martono dan Harjito, tujuan perusahaan ada 3 macam, yaitu 1. Mencapai atau memperoleh laba untuk maksimal kemakmuran perusahaan. 2. Menjaga kelangsungan hidup. 3. Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh menurut Karyoto, menyatakan bahwa tujuan manajer keuangan untuk memaksimumkan welfare pemilik saham dengan mengoptimalkan value sekarang atau present value semua laba pemilik saham yang diinginkan akan didapat di masa yang akan datang. Berdasarkan pendapat tersebut, menjelaskan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan dengan mengoptimalkan value sekarang atau present value sehingga dapat memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham. Yang ketiga yaitu prinsip manajemen keuangan. Berikut ini prinsip dasar manajemen keuangan yaitu 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban moral serta hukum yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. 2. Konsistensi. Sistem keuangan perusahaan tersebut harus dilakukan dengan secara konsisten, bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. 3. Kelangsungan hidup. Manajer keuangan itu juga harus bisa merencanakan keuangan supaya perusahaan terus dapat berjalan serta hidup. Yang keempat yaitu transparansi. Perusahaan itu harus transparan dan juga terbuka terhadap keuangan suatu perusahaan.
5. Standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di tiap-tiap perusahaan itu haruslah sama, yang artinya semua akuntan di seluruh dunia itu bisa paham serta mengerti mengenai sistem akuntansi yang sama. 6. Integritas. Catatan dan laporan keuangan itu harus dan perlu dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan tersebut wajib dibuat secara lengkap seakurat mungkin. 7. Pengelolaan perusahaan itu harus dapat mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan tersebut juga harus bisa menjamin bahwa dana yang sudah dianggarkan bisa dipakai dengan tujuan serta rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.